يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال, dari Amirul Mu'minin, yakni pertama orang yang digelari Amirul Mu'minin adalah Umar bin Al-Khattab. Kunyahnya Abu Hafs. Padahal setahu saya, wallahu a'lam, Umar tidak punya anak yang namanya Hafsun. Ada anak perempuannya namanya Hafsah. Kalau benar Umar tidak mempunyai anak yang bernama Hafsun, anak laki ya maksudnya. Ini kan kunyah laki, Abu Hafs. Maka seseorang boleh berkunyah dengan tidak memakai nama anaknya, kunyah yang lain. Ya. Walaupun dia punya anak, umumnya memakai kunyah anaknya. Karena kunyah merupakan kehormatan. Itu kebudayaan bangsa Arab yang masuk ke dalam Islam. Dia kehormatan. Oleh karena itu orang-orang kufar tidak dipanggil dengan kunyahnya. Karena memanggil dengan kunyah merupakan kehormatan di dalam Islam. Kecuali orang-orang kufar yang memang sudah sangat terkenal dengan kunyahnya seperti Abu Lahab. Selebihnya tidak. Yang dipanggil dengan kunyah sesama muslim. Kecuali orang-orang non-muslim yang memang sudah terkenal dengan nama kunyahnya. Abu Fulan, Ummu Fulan, dia sudah sangat terkenal dengan kunyahnya. Seperti Abu Lahab, terkenal dengan kunyahnya. Ya, selebihnya tidak. Ini kunyahnya Umar bin Al-Khattab, Abu Hafs. Oleh karena itu Al-Imam membawakan kunyahnya sebagai bentuk penghormatan. Namanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Kita mengetahui bahwa Umar bin Al-Khattab termasuk salah seorang sahabat besar dan salah seorang dari 10 orang yang dijamin di masa hidupnya masuk ke dalam surga. Dalam hadis sahih, saya membawakannya di kitab Al-Masail jilid 12. Bagi yang punya silahkan baca hadisnya. 10 orang yang Nabi SAW tentukan jannah sebagai kabar gembira bagi mereka. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya sampai 10 orang. Dan Umar bin Khattab termasuk orang kedua dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Dan keutamaannya banyak sekali dalam hadis-hadis sahih
dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjabat sebagai khalifah, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhum jami'an selama 10 tahun pemerintahannya. Maka runtuhlah dinasti Majusi dan kalah kekaisaran Romawi. Maka orang-orang Majusi yang negaranya dipenuhi dengan api sebagai sesembahan mereka berubah dengan terdengarnya suara azan di mana-mana. Maka mereka mempunyai dendam dan mereka tidak sangka sama sekali bahwa dinasti mereka, kerajaan mereka yang demikian besar dapat dikalahkan oleh bangsa Arab yang mereka anggap kecil, tidak ada artinya. Itu mereka tidak habis pikir. Karena memang mereka tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menolong hamba-hambanya, orang-orang yang beriman. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan, datang pertolongan Allah, maka tidak ada yang dapat mengalahkannya. Bahkan mereka akan menjadi orang-orang yang menang dari bala tentara Allah itu. Jadi stres betul-betul orang Majusi itu, orang Persia. Kok bisa kalah dengan bangsa yang kecil ini? Gak ada artinya. Kan dua kekuasaan besar, Romawi dan Persia. Kok bisa kalah? Begitulah mereka. Api-api yang ada di mana-mana, terdengar suara azan. Karena itu mereka dendam. Kepada siapa? Secara umum kepada orang-orang yang beriman, para sahabat, dan secara khusus kepada Umar. Maka mereka mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia. Bagaimana untuk merusak Islam dari dalam ini? Maka sebagian dari mereka pura-pura masuk Islam. Dan sebagian dari mereka tinggal di Madinah. Tinggal di di Madinah. Ada pertemuan-pertemuan rahasia antara Majusi dengan Yahudi. Itu Umar bin Khattab tidak suka kalau kota Madinah itu ditinggali oleh orang-orang asing. Nanti makin banyak mereka. Umar bin Khattab tahu nanti mereka ini mungkin ada pertemuan-pertemuan rahasia. Sampai akhirnya mereka dapat membunuh Umar bin Khattab. Dan itu sangat mengembirakan orang-orang Yahudi dan Majusi. Dan dalam ajaran Syiah mereka bergembira merayakan hari pembunuhan Umar itu. Semacam hari raya.
Ya. Nah, itu dia. Demikian juga Romawi, kekaisarannya kalah. Di bawah kekuasaan atau khilafah Umar bin Khattab ini. Sirahnya silakan untuk membacanya di kitab-kitab tarikh. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu ditegakkan hanya dengan niat. Dari sini dapat keluar faedah kedudukan dan pengaruh niat itu besar sekali. Tujuannya untuk apa? Niatnya untuk apa? Karena siapa? Kemudian, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan memperoleh dari hasil apa yang ia niatkan. Ada pada akhir zaman nanti, pada akhir zaman, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, datang pasukan besar, jaish, disebut dalam hadis, jaish itu adalah pasukan besar yang akan meruntuhkan Ka'bah. Yang akan meruntuhkan Ka'bah. Karena Ka'bah pada akhir zaman selalu akan diserang, akan diruntuhkan, tetapi tidak pernah berhasil sampai satu saat berhasil runtuh. Dicabut batunya itu satu-satu oleh orang yang dari Habasyah yang betisnya kecil, dalam hadis riwayat Bukhari. Saya telah mengumpulkannya ini dalam Al-Masail 11 kalau tidak salah atau 12. Ya, hadis-hadisnya. Nah, ketika pasukan besar ini berada di tanah lapang, maka mereka dibenamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti pasukan besar ini tidak berhasil dibenamkan ke bumi. Aisyah rawiyah hadis bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana mereka dibenamkan padahal di situ ada orang-orang yang tidak ikut, ada orang lagi di pasar, di mana? Jawab Nabi SAW, mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan niatnya. Niatnya ikut tidak? Menghancur, niat untuk merubuhkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, atau dia tidak niat? Tidak, memang bertepatan ada di situ. Terkena azab Allah Jalla dzikruhu. Itu pengaruh niat. Pengaruh niat besar sekali. Jadi dikatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi niat itu tempatnya di hati. Ini faedah yang saya keluarkan dari hadis ini sedikit, halaman 11. Perhatikan, saya mengatakan melafazkan niat di dalam ibadah seperti wudu, tayammum, mandi janabah,
salat, saum, haji, dan lain sebagainya adalah bid'ah. Mengapa? Karena niat tempatnya di hati dengan kesepakatan para imam kaum muslimin. Ya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan mulut. Niat itu artinya menyengaja dan berkehendak. Al-qasdu wal iradah. Sedangkan al-qasdu wal iradah, keduanya tempatnya di hati, bukan di lisan, mulut. Dengan kesepakatan orang-orang yang berakal. Yakni, niat itu tempatnya di hati dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan lisan, mulut. Hal ini menunjukkan bahwa melafazkan niat bukan dari Islam. Tetapi ia adalah bid'ah yang dimasukkan manusia ke dalam Islam. Disebabkan kejahilan atau kesalahan dalam memahami. Dan seterusnya bahwa bid'ah ini banyak nasnya, dalilnya, kaidah dari kaidah agama, dari ketegasan akal. Saya bawakan di risalah bid'ah, terbitan baru nanti insyaallah ta'ala. Kitabnya sudah jadi tapi belum diterbitkan, cetakan keberapa gitu. Saya jelaskan nas, dalil dari Alkitab dan Sunnah. Saya jelaskan kaidah agama. Saya jelaskan berjalannya akal, ketegasan akal menolak itu. Ini berarti tidak ada. Ini diamalkan oleh kaum muslimin. Bisa jadi karena kejahilan atau kesalahpahaman tentang niat. Niat tempatnya di hati. Antum berangkat dari rumah ke sini, diucapkan tidak? Saya melangkahkan kaki saya dari rumah untuk ta'lim hadis Arba'in An-Nawawiyah bersama Ustadz Abdul Hakim Abdad di Masjid Ukhuwah lillahi ta'ala. Antum ucapin tidak? Tidak. Tapi ada di hati. Kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Arti niat menyengaja dan berkehendak. Kalau orang sudah bersengaja untuk melakukan sesuatu dan berkehendak, itu dia sudah niat. Saya kira kita yang hadir di sini, yang akan tetap di masjid sampai zuhur, sudah niat sholat zuhur. Sahih tidak? Kalau sebelum sholat zuhur ada salat rawatib bagi yang mukim, itu mereka melaksanakan salat rawatib. Itu niat. Jadi memang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan mulut. Ya? Karena ia merupakan gerakan hati, kehendak, dan sengaja untuk melakukan sesuatu dengan pengetahuan. Oleh karena itu kalau orang mengerjakan sesuatu dia tidak tahu, tidak dikenakan hukuman, tidak dikenakan sanksi. Atau dia di bulan Ramadan dia minum. Dia lupa. Wah, saya lagi puasa. Batal tidak puasanya? Batal tidak puasanya? Begitu jawabannya. Tidak batal. Kenapa? Karena dia tidak sengaja, tidak bermaksud untuk membatalkan puasanya dengan minum itu. Itu niat. Berarti niat itu di hati. Kesengajaan melakukan sesuatu. Kehendak untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu sepakat para ulama mengatakan bahwa melafalkan niat itu bukan dari Islam.
Walaupun diamalkan oleh sebagian orang Islam karena kesalahpahaman atau ketidaktahuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya, hijrah ada dua. Pertama, hijrah hissiyah yang dapat dirasakan. Hijrah badan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari tempat orang-orang kufar negaranya, pindah ke negara atau negeri kaum muslimin, sehingga ia bebas beribadah. Apabila ia dilarang, dianiaya di sana, tidak bebas beribadah. Hijrah. Dan hijrah ini berlangsung terus sampai hari kiamat. Tetapi hijrah badan ini sewaktu-waktu, tidak setiap saat. Sewaktu-waktu diperlukan. Seseorang berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari negeri kufar ke negeri kaum muslimin. Agar ia bebas beribadah dan menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bebas menyembah Allah, bebas beribadah kepada Allah, bebas mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika ia tidak bisa beribadah di sana atau menyulitkannya dan lain sebagainya, dia pindah. Ini sewaktu-waktu terjadi, tidak setiap saat. Yang kedua, hijrah maknawi. Hijrah berpindah dari dosa kepada kebaikan. Ini setiap saat, terus berlangsung sepanjang hayat kita. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan, bersabda, "Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Hakikat orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan, yang hijrah dari larangan Allah. Itu hakikat orang yang hijrah. Orang yang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ini tentunya berlangsung sepanjang hayat, sepanjang kehidupan orang-orang yang beriman. Di sini dikatakan, barang siapa yang hijrah kepada Allah, yakni karena Allah, karena ibadah itu harus ditegakkan lillah. Apabila ibadah itu tidak ditegakkan bukan karena Allah, maka dia batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rasulihi, dan rasulnya, yakni dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dia hijrah karena Allah dan dalam rangka ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, hijrahnya diterima oleh Allah karena Allah dan dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia,
atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tergantung untuk apa dia hijrah. Kalau karena dunia, dia akan memperoleh dunia. Kalau karena wanita, dia akan memperoleh wanita. Karena apa dia hijrah? Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, rawahu Imam al-Muhadditsin. Diriwayatkan oleh dua orang imam para ahli hadis. Imamnya para ahli hadis. Siapa dia? Siapa keduanya? Pertama, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah. Ada yang membaca Bardizbah. Dalnya kasrah, ada dalnya fathah. Al-Bukhari, Al-Ju'fi. Kunyahnya Abu Abdullah. Ini juga tidak ma'ruf. Al-Imam Al-Bukhari mempunyai anak Abdullah. Tapi dia berkunyah dengan nama Abdullah. Jadi dia kunyahnya Abu Abdullah, terkenal dengan nama Abu Abdullah. Namanya Muhammad. Ayahnya Ismail, juga rawi hadis. Kakeknya Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah. Al-Bukhari orang Bukharah. Kalau sekarang ini Uzbekistan ya. Uzbekistan. Ya. Uzbekistan. Al-Ju'fi bukan marganya tapi maulanya. Karena dia dimasukkan Islam, yakni kakeknya, Mughirah katanya. Mughirah atau Ibrahim dimasukkan Islam oleh orang yang bermarga Ju'fi, maka disandarkan jadi Al-Ju'fi. Imam Bukhari dari kecil sudah tampak keahliannya. Dia berkeliling mencari hadis di negerinya, Bukhara. Bahkan dalam usianya 12 tahun kurang lebih, ya, atau kurang dari itu, dia membetulkan seorang imam besar yang membacakan hadis, rawinya salah, ditegur. Imam itu kaget. Ya, ini awalnya tidak terima. Maka Bukhari mengatakan, kecilnya anak, remaja, ya, mungkin 10 tahun, 11, 12. Coba lihat di catatanmu, kata. Maka imam itu pulang ke rumah, lihat di catatannya. Benar. Lalu balik lagi ke masjid. Apa katamu, nak? Ini. Dia robah. Begitu Bukhari. Terus panjang kisahnya, ma'ruf. Al-Imam Al-Bukhari. Sampai akhir hayat beliau. Beliau sudah menulis kitab sahihnya, sudah menulis kitab tarikh, dan lain-lain. Maka dia pamit pada kawan-kawannya dan gurunya, di antaranya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mau pulang ke negerinya, Bukhara. Imam Ahmad berkata, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, di sini saja tinggal. Jangan pulang, di sini saja di Baghdad. Ini firasat orang alim. Karena Bukhari ini orang
terkenal, orang alim, tentu ada yang hasad. Pasti. Ada orang-orang tidak suka dia. Kalau di Baghdad, maka ya bisa tinggal aman. Tapi dia berkehendak untuk pulang kampung. Sudah lama dia meninggalkan kampung halamannya. Sama seperti kita. Sudah lama merantau, ingin pulang ke kampung halaman. Pulang, mampir ke Naisaburi. Kalau sekarang Naisabur masuk wilayah Iran. Masuk wilayah Iran sekarang. Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlus sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Di sana ada Amir. Ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya. Ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami' Sahih dan kitab Tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu. Majelis para ustadz untuk belajar. Boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan, atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya. Misalnya satu tempat. Bayar. Jual tiket. Itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100.000 saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah?
tiketnya. Jadi jual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi SAW tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu, dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab jami' dan tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari, beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja, saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, Bukhari, sesuatu, maka silahkan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silahkan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat, bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan kalau antum ada hajat, datang ke masjidku, belajar. Atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir, keluar Bukhari dari Bukhara, singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari. Dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan mengkhususkan mengkhususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah, kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar. Itu bukan perjalanan ahlus sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama,
antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya ini majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatidz. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain, datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia, gengsi, marah dia, diusir Bukhari, keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit mungkin gerak Bukhari dan terfitnah, difitnah. Dituduh. Mau tidak mau, Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung. Tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Lalu dia baca doa, dia minta hadap kiblat, doa, meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud. Juga, oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud, minta 3 perkara. Pertama, agar imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, baik, saya tinggal sini. Tak masalah. Yang kedua saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar al-imam mengajarkan dia, sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, kalau ini enggak boleh dikhususkan. Nah, Amir ini tahu diri, enggak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Nanti Imam Abu Daud enggak boleh mengkhususkan ini di rumah antum. Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf, tidak mengkhususkan orang. Lihat di masjid ini, siapa saja bisa hadir. Ini majelis.
Antum buat majelis di satu tempat orang-orang awam ngumpul, orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan, menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi bagi saya. Hati-hati antum. Ya. Apalagi antum hadir spot disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu disorot, itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimus syuyukh, untuk membesarkan syuyukhnya. Bukan dakwah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimus syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah. Ikhwan, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu, antum menodai ahlus sunnah itu. Ya. Latihan. Ya. Buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar. Pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya, masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya. Ya, ini dia. Imam Muslim, kemudian Imam Nawawi mengatakan wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, dan juga oleh Abul Husain kunyahnya. Setahu saya dari riwayat hidup Imam Muslim enggak ada anak laki bernama Husain. Bahkan dia, wallahu alam, yang saya teliti, tidak punya anak laki. Anak-anak perempuan. Maka dia berkunyah dengan Husain. Enggak ada anak yang namanya Husain. Bahkan tidak ada anak laki yang dapat saya zon berat penelitian. Wallahu a'lam. Bisa aja salah menurut saya. Bahkan Imam Muslim itu berkeluarga atau tidak,
seperti Bukhari juga dipertanyakan oleh ulama. Karena memang tidak ada cerita yang bisa dijadikan hujjah untuk mengatakan bahwa Bukhari dan Muslim secara pasti berkeluarga. Tapi para ulama memperkirakan, terutama Imam Muslim, keluarga. Tetapi dari sebagian riwayat menunjukkan bahwa keluarganya perempuan. Ya, ini dohirnya anak-anaknya atau keluarganya perempuan, tidak ada laki. Boleh orang tidak punya anak laki berkunyah dengan nama anak laki. Bahkan orang yang tidak punya anak berkunyah dengan nama keponakannya atau nama lain. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha berkunyah Ummu Abdillah. Abdullah itu adalah keponakannya, Abdullah bin Zubair. Aisyah kan tidak punya anak. Dia berkunyah dengan Ummu, dengan Abdullah, keponakannya. Keponakannya namanya Abdullah. Jadi Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Dua orang imam dari para ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahihnya, alladzaini huma, yang kedua kitab sahih itu asahul kutubil musannafati, sesahih-sahih kitab hadis yang pernah ditulis oleh ulama. Dua kitab itu, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian mana yang lebih tinggi antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Hampir-hampir ulama ijma, hampir-hampir mengatakan Sahih Bukhari. Karena beberapa alasan yang sangat kuat sekali. Salah satunya, Muslim keluaran madrasahnya Bukhari, yakni muridnya Bukhari. Dan dia mengikuti Bukhari, langkah Bukhari. Dan dia bermulazamah kepada Imam Bukhari. Dan bertanya, orang mengatakan bahwa Imam Muslim apabila berhadapan dengan Bukhari menanya, merengek-rengek, itu seperti anak kecil. Bahkan satu saat Imam Muslim itu bertanya, merengek-rengek, hampir nangis minta jawaban dari Bukhari. Begitu Bukhari besarnya, menunjukkan bahwa Imam Muslim mengikuti jejak gurunya. Dan lain-lain kelebihan Al-Imam Al-Bukhari dari Imam Muslim. Dalam terjemahannya, ini halaman 10, Imam An-Nawawi berkata, riwayat dua imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab sahih keduanya. Dan kedua kitab tersebut adalah sesahih-sahih kitab hadis yang pernah ditulis oleh para imam ahli hadis. Setelah ini baru takhrij dari saya untuk membedakan. Ya, kayak saya berikan catatan kaki. Ya. Selanjutnya sesudah takhrij Imam Nawawi, maka yang sesudahnya adalah takhrij dari saya. Saya mengatakan hadis ini sahih gharib. Kenapa gharib? Karena tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Umar bin Khattab. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali Alqamah bin Waqqas.
Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Maka dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ke bawah, puluhan perawi meriwayatkannya. Berarti sanadnya itu beredar dari jalan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, tabi'in, kecil. Kemudian dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Alqamah bin Waqqas, tabi'in besar, dan Alqamah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Hadis ini sangat masyhur baik di kalangan ahli ilmu dan para pelajar dan masyarakat umum. Hadis yang besar, dan dari situ keluar kaidah-kaidah Islam mengenai niat, mengenai peribadatan, mengenai hijrah, mengenai tegaknya amal lillah karena Allah, dan seterusnya.